kalau kita tahu bahwa teman kita itu adalah tuli gitu, ya jangan dipanggil, mau segimanapun kan dia nggak dengar gitu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di podcast Sohib, dan kali ini saya Edi Pang selaku host cadangan, ditemani rekan saya. Ya, saya Ali Ridho, host dadakan. Oke, jadi host cadangan dan host dadakan, jadi match sekali ya hari ini. Oke, dan seperti biasa kita akan bahas tentang isu-isu terkini yang ada di Indonesia, dan kebetulan hari ini kita mau bahas isunya tentang disabilitas. Kita tahu bagaimana ternyata lebih dari 15% di dunia itu adalah penduduk dengan disabilitas, dan itu kalau dihitung jumlahnya luar biasa, ada sekitar 1 miliar. Dan kita tidak hanya berdua, kali ini kita ditemani oleh seorang yang sangat cantik sekali. Mungkin boleh diperkenalkan dulu Mbak namanya. Oke, hai semuanya, nama saya Martella Rivera. Saya adalah founder dari Koneksi Indonesia Inklusif atau disingkat Konekin, sebuah startup sosial untuk edukasi dan pemberdayaan disabilitas. Oke. Saya baru dengar juga nih. Iya, betul. Kita beberapa kali kayaknya banyak organisasi yang bergerak di bidang disabilitas gitu kan, yang concern. Cuman kalau kita boleh tahu Mbak, Konekin ya, Konekin ini concernnya di apa terutama? Konekin ini sebenarnya punya visi. Kenapa kita awalnya nggak mengambil embel-embel misalnya kayak Disa apa atau Diva apa atau belakangnya bilitas, karena memang goal kita adalah menuju Indonesia inklusif gitu. Inklusif kan artinya tidak meninggalkan siapapun gitu, termasuk teman-teman disabilitas. Dan Konekin ini punya 3 misi utama. Yang pertama adalah informasi gitu. Jadi kita memang menyediakan data-data yang terkait dengan disabilitas yang lagi kita garap di dalam websitenya. Kemudian partisipasi gitu. Partisipasi ini kita jalankan dengan cara melakukan kongko inklusif tiap bulan. Jadi ibarat kayak ngobrol publik di ruang publik yang bisa melibatkan masyarakat, terutama teman-teman non-disabilitas, untuk bisa terlibat dalam diskusi disabilitas sama kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, swasta, juga termasuk musisi gitu. Oke, termasuk berarti hampir semua bidang ini ya, dari berbagai macam profesi ya. Betul. Oke, kalau ini Mbak, saya panggilnya Mbak ya, Mbak aja ya. Boleh Mbak. Namanya Mbak Martella. Tella juga nggak apa-apa. Tella, oke Mbak Tella. Mau panggil sayang nanti khawatir dia yang marah kan. Ingat. Oke, nah sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Mbak, kita kan memang di Indonesia Baik itu biasa memang ngobrolin tentang data. Kita memang concernnya mengolah data dan bagaimana menerjemahkan data itu jadi sesuatu yang lebih mudah dipahami untuk masyarakat. Nah, secara gambaran, bagaimana sih kira-kira gambaran data disabilitas ini terutama di Indonesia? Iya, kalau bicara soal data di Indonesia, balik lagi ya, permasalahan utama Indonesia sebenarnya adalah validitas datanya gitu. Kita bicara soal data secara makro, memang yang pegang adalah BPS, dan menurut BPS sendiri untuk SUPAS itu survei penduduk antar sensus gitu. Di 2015 ada sekitar 8,56% penyandang disabilitas dari total penduduk di Indonesia gitu. Jadi mungkin kalau dikonversi sekitar 21,84 juta orang. Itu di 2015 gitu, betul. Dan balik lagi kalau di BPS sendiri juga punya data yang namanya Sakernas dan Susenas. Susenas itu lebih ke survei ekonomi gitu, dan Sakernas itu lebih ke tenaga kerjaan, yang masing-masing sebenarnya datanya mungkin masih di bawah 10% gitu. Tapi di bawah 10% pun itu sebenarnya jumlah yang sangat besar gitu. Bayangin aja 21,8 juta orang penyandang disabilitas gitu. Itu kan bukan jumlah yang kecil gitu. Tapi kalau menurut data terbaru yang kebetulan memang ASEAN, jadi lingkup Asia Tenggara ini, mereka bikin sebuah master plan gitu. Nah, master plan ini atau rencana induk ini akhirnya membuat mereka harus melakukan pendataan. Nah, dari data yang mereka punya itu sebenarnya di Indonesia sendiri ada sekitar 11,12% penyandang disabilitas di tahun 2019 gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan jumlah 267 juta penduduk Indonesia, mungkin penyandang disabilitasnya bisa kita bilang lebih dari 26 juta gitu per 2019 gitu. Oke, yang besar ya Mbak ya. Ya. Tapi kalau dibandingin dengan negara lain misalkan, oke lah misalkan ASEAN,
atau enggak kita merambah ke Asia gitu. Apakah di Indonesia itu termasuk penduduk terbanyak disabilitas juga atau masih dalam tahap standar atau seperti apa sih, Mbak? Beda-beda ya, karena di tiap negara itu keunikannya gini, Indonesia itu belum menginkludkan atau memasukkan lansia sebagai golongan disabilitas. Jadi di Indonesia itu kelompok rentan itu masih ada beberapa nih, katakanlah misalnya perempuan, disabilitas, dan lansia. Kalau kita naik angkutan umum juga kan masih dibedain tuh, gitu. Di negara lain kenapa itu terlihat banyak? Karena mereka sudah memasukkan lansia itu ke dalam disabilitas. Logikanya, lansia itu kan terbatas pendengarannya, terbatas penglihatannya. Nah itu kan sebenarnya adalah komponen-komponen dalam disabilitas gitu. Jadi di luar itu terlihat banyak dan memang menjadi sangat prioritas bagi kebijakan mereka karena memang sudah menginkludkan lansia ke dalam disabilitas gitu. Oke, itu jadi mungkin yang bikin perbedaan kenapa seolah-olah di Indonesia persentasenya lebih sedikit daripada rata-rata di dunia ya. Betul. Tapi kalau ini pertanyaan dasar sih, dan ini mungkin juga saya dan Soib juga ada yang belum tahu ya. Sebenarnya arti utama disabilitas itu apa sih, Mbak? Gitu. Apakah disabilitas itu apakah seperti orang tuli atau bisu saja, atau mungkin orang-orang yang memiliki penyakit mental semacam bipolar segala macam itu termasuk disabilitas atau seperti apa? Ya, ini pertanyaan yang sebenarnya banyak ditanyakan oleh orang gitu terkait dengan nomenklatur harus nyebutnya apa, terus sebenarnya pengertiannya apa sih gitu. Jadi kalau kita mau merujuk kepada sebuah pengertian yang sifatnya formal gitu, Indonesia kan sekarang udah punya undang-undangnya nih, Undang-Undang Nomor 8 2016 tentang penyandang disabilitas. Di situ pengertian penyandang disabilitas itu adalah seseorang yang memiliki keterbatasan, baik itu fisik itu berarti yang berhubungan sama alat geraknya, kemudian sensorik yang berhubungan sama panca inderanya. Jadi kalau teman-teman tuli, teman-teman netra, tunanetra gitu, itu semuanya adalah disabilitas sensorik gitu. Kemudian yang ketiga adalah disabilitas intelektual, itu yang berhubungan sama IQ atau kognitifnya gitu. Seperti misalnya teman-teman Down syndrome, dan disabilitas mental yang tadi Mas bilang, ada bipolar, skizofrenia gitu, autis gitu, itu yang berhubungan sama interaksi sosialnya gitu. Jadi kalau ditanya penyebutannya juga misalnya kayak kenapa sih disebutnya disabilitas gitu. Dulu sebelum Indonesia punya undang-undang yang baru nih, Undang-Undang Nomor 4 tahun 97 itu bicaranya soal penyandang cacat. Penyandang cacat gitu. Jadi melihat sebenarnya seseorang itu dari kerusakannya apa sih gitu misalnya. Karena cacat itu kan konotasinya negatif gitu ya. Kemudian seiring berjalannya waktu di daerah berkembanglah kata-kata yang namanya difabel gitu. Difabel ini sebenarnya dulu ada seorang aktivis sosial gitu dan beliau juga adalah penulis buku namanya Mansur Fakih. Memang dia mempopulerkan bahasa difabel ini untuk memperhalus bahasa si cacat ini gitu. Karena kayaknya kalau cacat terlalu kasar gitu dan terlalu mendiskriminasikan teman-teman yang punya keterbatasan. Kira banyak nih yang bilang difabel, oke gitu. Tapi sebenarnya difabel itu sendiri itu kayak different ability, berbeda kemampuan. Berarti kata dasarnya different ya. Different. Ada yang bilang different ability, ada yang bilang differently able gitu. Tapi pada dasarnya sih perbedaan kemampuan gitu. Nah, cuman waktu keluar UN Convention on the Rights of Persons with Disability atau kita singkatnya UNCRPD gitu, secara global yang berlaku adalah termsnya persons with disabilities. Jadi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah penyandang disabilitas gitu, atau orang dengan disabilitas. Berarti kalimat disabilitas atau penyandang disabilitas itu lebih benar ya daripada kita pakai penyandang cacat. Jadi kayaknya emang kasar gitu ya. Iya, kalau dibilang benar atau enggak, sebenarnya kalau bilang difabel dan disabilitas dua-duanya oke. Tapi kalau ditanya mana yang sebenarnya sesuai dengan term yang formal sih memang penyandang disabilitas gitu. Ya berarti gini Mbak ya, bisa jadi datanya juga akan terus berkembang ya di Indonesia. Mengingat semacam yang tadi saya tanyakan kayak penyakit mental ya, kayak bipolar, disorder segala macam. Kadang kan kita sendiri tidak punya kesadaran untuk menyampaikan ke orang terdekat kita kalau kita sakit jiwa gitu loh. Misalkan gitu. Tapi kan masih dianggap seperti wah itu bukan sakit, itu mah kamunya saja gitu. Gitu. Itu kan berarti kan bisa jadi datanya akan terus bisa berkembang ketika ada yang bersuara juga gitu. Betul, dan ada satu penelitian yang membuktikan bahwa di kota-kota besar itu memang prevalensi untuk disabilitas mental itu besar gitu. Ya bayangin aja tiap hari
ngadepinnya macet, banjir sekarang kan, gitu ya, gimana nggak Putus stres cinta gitu, gitu putus ya. cinta ya kan, Belum. terus susah dapat pekerjaan gitu. Jadi memang di kota-kota besar yang pressure-nya atau tekanannya lebih tinggi, memang prevalensi untuk disabilitas mentalnya jadi lebih besar gitu. Oh, tapi memang secara fakta memang seperti itu ya, di kota besar memang jauh lebih banyak ya. Iya, bahkan dulu saya sempat kaget gitu karena pada saat kita ke Jogja gitu, terus ada yang nyampein paparan bahwa sebenarnya Jogja itu punya prevalensi disabilitas mentalnya tinggi gitu. Oh iya. Padahal sebenarnya secara kasat mata terlihat kan, maksudnya Kayaknya adem aja ya Jogja ya. adem gitu, lebih tenang dibanding Jakarta gitu. Tapi ya seperti itu gitu. Mungkin memang banyaklah pengaruhnya gitu. Ada yang bilang juga UMR di Jogja kan memang rendah iya. gitu. Tapi ya balik lagi, tekanan-tekanan seperti susahnya dapat pekerjaan, kemudian juga dari lingkungan sosial itu kan berpengaruh sama kondisi mentalnya seseorang. Oke, kalau lanjut ngomongin disabilitas tadi, tentang dari sekian banyak orang yang memang dia sebagai penyandang disabilitas, itu pemenuhan hak-hak terhadap mereka, baik itu di lingkungan kerja ataupun di kehidupan sosial, itu gambarannya itu seperti apa, Pak? Oke, ini kalau ngomongin yang idealnya, memang Indonesia tuh masih jauh banget dari ideal gitu ya. Kalau kita apalagi ngebandingin sama negara-negara lain yang udah maju gitu, karena memang prosesnya negara maju juga panjang gitu. Ya saya bisa bilang semenjak ada Undang-Undang 8 2016 gitu, dari 2016 ke 2020 tuh 4 tahun. Mungkin selama 4 tahun ini kita masih berproses yang benar-benar berproses gitu. Nggak dari yang zaman 97 dulu gitu. Jadi memang 4 tahun kalau ditanya progresnya sudah sejauh mana, sudah banyak sih sebenarnya pemenuhan-pemenuhan yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat secara umum gitu ya. Awareness-nya sudah mulai terbangun gitu, dan untuk fasilitas umum sebenarnya sudah dibuat lebih aksesibel gitu, meskipun masih banyak kekurangannya gitu. Yang paling dekat aja gitu contohnya, yang paling baru kan transportasinya MRT gitu. Ini sudah, MRT sendiri sudah dibuat sebisa mungkin ramah terhadap disabilitas gitu, dan untuk bangunan-bangunan yang baru gitu kan, secara peraturan memang sudah ada peraturannya bahwa gedung-gedung itu memang harus aksesibel dan dibangun berdasarkan universal design gitu. Tapi balik lagi gitu kan ya, kalau kita mau semuanya aksesibel ya agak-agak mungkin masih harus bersabar beberapa tahun ke depan sih gitu. Butuh waktu lah ya ke sana. Gitu. Iya, saya tadi juga sempat ngobrol dengan dengan teman disabilitas yang kebetulan bekerja di Kominfo juga. Dan kita dapat insight kalau memang sayang banyak nggak bisa hadir di sini, bisa cerita lebih banyak sih sebenarnya. Cuman dari insight-nya beliau bahwa ternyata memang peraturannya kan memang sudah ada, regulasinya sudah ada, tapi secara kesiapan ternyata untuk fasilitas-fasilitas tadi maupun pemenuhan hak tadi di kantor-kantor ataupun di tempat umum itu memang masih kurang gitu, memang masih ya kita mungkin butuh proses seperti yang Mbaknya bilang tadi ya, itu yang paling penting memang harus berproses dulu. Tapi kalau kita lihat fasilitas mungkin udah ada, yang untuk pemenuhan haknya sudah mulai diterapkan, tetapi ini kan nggak lepas juga dari kesadaran masyarakat juga kan. Kalau misalkan kita di tempat umum sudah disediain kursi prioritas, masih didudukin, masih udah gitu pura-pura tidur lagi orang. Betul Di kereta tuh biasanya anak kereta yang paling tahu tuh pakai masker tidur gitu ya. Oh, pengalaman deh. Sebagai pelaku apa tuh? Ya, kesadaran masyarakat itu sih ya memang yang masih perlu ditumbuhkan lagi gitu. Karena bisa jadi kalau saya pribadi sih nggak mau suzon ya, bukan berarti kayak masyarakatnya nggak peduli nih gitu. Sebenarnya masyarakatnya mungkin kurang terinformasi dengan baik gitu. Kenapa kurang terinformasi? Ya mungkin teman-teman disabilitasnya perlu lebih banyak showing up ke publik juga gitu. That's why Konekin itu berusaha ngadain kongko inklusif tiap bulan itu, dan kita sengaja ngebajak tempat-tempat yang hits di Jakarta. Contohnya adalah M-Block gitu. Siapa yang nggak ke M-Block akhir pekan gitu. Awalnya ya cuma mau foto-foto, tiba-tiba ngeliat ada acara apa nih, kok bahas soal disabilitas. Jadi pada akhirnya ya mungkin kursi yang kita sediain 50, tapi yang berdiri-diri di belakang karena sambil
jalan sambil mau foto terus tertarik ngeliat acaranya gitu. Akhirnya mereka ikut kan di acara itu gitu. Jadi mereka juga melihat, oh ternyata narasumbernya adalah teman-teman disabilitas gitu. Jadi kesadaran itu terbangun kan poin awalnya adalah interaksi. Kalau kita nggak berinteraksi dengan teman disabilitasnya, gimana kita bisa sadar kalau ternyata mereka ada di sekitar kita dan mereka butuh difasilitasi dengan baik gitu. Yang jelas dari merekanya, maksudnya dari teman-teman disabilitas juga harus lebih berani to show up ya Mbak ya, maksudnya lebih percaya diri lah gitu. Toh sekarang juga yang saya lihat kalau misalkan sehari-hari, kalau di kota oke lah, sudah banyak lah maksudnya teman-teman disabilitas dan juga orang-orang sekitar yang lebih aware gitu. Tapi kalau misalkan kasusnya seperti ada di beberapa daerah gitu, yang bukan notabene kota besar gitu, apakah hal-hal seperti ini udah cukup edukasinya dari pemerintah atau mungkin dari pihak terkait itu gimana Bu? Jadi sebenarnya kalau bicara soal awareness itu bukan hanya tanggung jawabnya pemerintah. Aku bisa bilang bahwa yang paling banyak berperan dan berkontribusi selama ini justru teman-teman dari organisasi penyandang disabilitas. Kita bilangnya DPO gitu ya, Disability Persons Organization gitu. Nah, teman-teman DPO ini atau organisasi disabilitas ini sebenarnya tersebar di daerah-daerah juga gitu, dan mereka juga melakukan campaign itu gitu. Jadi memang penyadaran masyarakat itu nggak bisa dilimpahkan hanya pada satu pemangku kepentingan aja, tapi memang harus jadi kerja barengan kita semua gitu. Sesederhana kalau yang Connect selalu bilang adalah yang paling dekat dengan kita aja, kalau di jam pergi kantor nih misalnya, macet banget gitu, terus banyak banget kayak ojek-ojek online gitu yang nerobos trotoar. Sebenarnya orang tahu nggak sih itu yang rambu kuning itu buat siapa dan gunanya buat apa gitu. Itu juga kan masih orang nggak terlalu tahu gitu. Bahkan dulu saya pernah naik ojek, saya tanya, "Bang, abang tahu nggak ini fungsinya buat apa?" Gitu. Itu dekorasi gitu. Ini mahal-mahal dibuat, bukan dekorasi gitu. Jadi enggak bukan dekorasi. Itu saya emang apa neng tujuannya? Tapi orang semuanya pada nerobos aja gitu. Iya, makanya jadinya trotoarnya coak gitu, jelek. Dan akhirnya teman-teman tunanetra lebih memilih untuk tidak keluar rumah dibanding celaka sendiri gitu. Adalah yang kehalang sama pohon, tiang listrik, lubang gitu kan, tuh namanya cari celaka gitu ya. Terus juga motor yang diparkir di trotoar, jualan gitu, orang-orang kaki lima yang ada di atas trotoar gitu. Itu kan yang membuat sebenarnya fasilitas yang awalnya sudah disediakan nih dari pemerintahnya udah bikin. Tapi permasalahannya masyarakatnya belum terlalu aware itu buat apa gitu. Nah, pada akhirnya ya itu disalahgunakan dan akhirnya teman-teman disabilitas pun tidak bisa menggunakannya dengan maksimal gitu. Jadi memang harus jadi kerja barengan kita sih gitu. Sesederhana kayak sekarang zamannya Instagram gitu. Saya sering banget gitu kayak cuman ngefoto gitu, ada trotoar yang kemudian ada ada penjual kaki lima di situ, pedagang kaki lima. Saya foto, saya instastory gitu. Menurut kalian ini salah nggak gitu, pakai type questions? Enggak, ada yang jawab enggak, ada yang jawab iya gitu. Kalau yang jawab iya, kenapa alasannya gitu kan? Iya, itu soalnya menghalangi aksesnya teman-teman tunanetra, ada yang tahu nih ternyata gitu. Tapi kan hal-hal kecil seperti itu yang kalau kita sebarkan di media sosial akan jadi pengetahuan buat orang lain gitu. Jadi sebenarnya untuk awareness masyarakat nggak harus kaku banget dengan cara bikin seminar, sosialisasi gitu, nggak juga. Media sosial yang kita punya saat ini sangat bisa digunakan untuk bisa ngasih pengetahuan itu. Bisa dibilang siapapun bisa berperan sebenarnya buat teman-teman disabilitas ini ya. Oke, tadi kalau kita ngomongin soal bagaimana pemenuhan hak, kemudian juga fasilitas tadi, kemudian juga bagaimana fasilitas ini bisa dimanfaatkan dengan optimal kan tergantung kesadaran masyarakat yang berinteraksi dengan teman-teman disabilitas. Nah, tadi udah dijelasin kita memang butuh proses gitu kan, butuh proses untuk menuju ideal. Tetapi kalau kita lihat bagaimana Mbak perbandingannya, saya lihat kan Mbaknya pernah kuliah di UK ya, di University of Birmingham. Saya profesional stalker. Tahuan deh. Dari tadi sengaja nggak diungkap gitu ya. Oke. IG-nya belum lihat kayaknya. IG-nya belum lihat. Oke. Nah, itu kira-kira gambarannya gimana Mbak? Perbandingan kepercayaan diri teman-teman disabilitas di luar negeri untuk berinteraksi, atau di luar negeri, kalau di luar negeri terlalu banyak kali ya. Mungkin di negara-negara maju termasuk UK
oke lah sebagai gambarannya. Itu kepercayaan dirinya seperti apa dibandingkan dengan teman-teman di Indonesia? Oke. Ini saya mau ngutip satu kalimat yang saya selalu ingat banget gitu setiap kali saya ngomong soal disabilitas, dan ini kebetulan diungkapin oleh staf khususnya Presiden Kak Ayu Kartika Dewi gitu. Oh iya, iya. Karena beliau adalah founder Sabang Merauke gitu. Dan pas banget gitu. Jadi toleransi itu tidak bisa hanya diajarkan, tapi harus dialami dan dirasakan gitu. Toleransi harus diajarkan. Betul. Harus dialami dan dirasakan. Betul Harus gitu. dialami, ya, oke. Selama ini ingat gak sih dulu, ini ntar ketahuan tuanya lagi gue. Jadi dulu pelajaran PPKN itu kita diajarin toleransi terhadap siapa sih? Terhadap orang yang berbeda suku, Iya, betul, agama, ras, kepercayaan, atau mungkin status sosial ya, ada yang kaya, miskin gitu. Tapi pernah nggak sih kita diajarin untuk bertoleransi terhadap teman-teman kita yang disabilitas atau memiliki perbedaan baik secara yang terlihat maupun yang tidak terlihat? Kan belum banyak gitu. Iya betul. Iya betul. Gitu. Terus ingat nggak beberapa waktu lalu kita ada kasus, bukan kasus ya, kasus sih sebenarnya yang agak viral soal siswa di Purworejo yang dibully. Yang waktu itu akhirnya Pak Ganjar minta tolong kayak membujuk dia untuk pindah ke SLB karena dia awalnya di sekolah umum gitu kan. Nah, sesungguhnya yang beda menurut saya antara UK dengan Indonesia adalah di UK bukan hal yang tabu bagi saya melihat anak Down syndrome main di taman. Bukan hal yang tabu bagi saya melihat teman-teman disabilitas naik transportasi umum sendirian tanpa pendamping. Bukan hal yang tabu menurut saya melihat teman-teman disabilitas itu belanja di supermarket sendirian. Bukan hal yang tabu bagi saya tiap malam saya kalau lagi tidur di perpustakaan yang jaga malamnya adalah teman-teman disabilitas. Mungkin kalau di Indonesia ada teman disabilitas dipekerjakan shift malam, di demo kali. Karena dianggap kayak diskriminasi, udah jelas penyandang disabilitas masa disuruh shift malam. Tapi setelah saya tanya ke teman saya di sana gitu, kenapa kamu mau dikasih shift malam, kan kamu disabilitas. Loh, katanya mau menuntut kesetaraan hak, tapi kok maunya dispesialkan? Itu jawabannya. Gitu. Terus kemudian saya tanya kepada ibu-ibu, kenapa kok dia dibawa ke taman gitu, kayak kalau di Indonesia mungkin masih merasa agak malu dan disembunyikan nih anak-anaknya. Karena dari sisi perawakan berbeda, dari sisi mungkin Mencolok cara interaksi berbeda gitu. Jawaban dia adalah dia sama seperti anak-anak lain, cuman cara berinteraksinya yang berbeda dan dia punya hak yang sama, itu hak bermain gitu. Jadi memang ya udah ditunjukin di publik dan melihat teman-teman disabilitas di UK itu nggak ada yang kayak harus staring at, ngeliatin gitu. Udah hal yang biasa banget gitu. Nah, ya kalau di kita kan cenderung masyarakat masih menganggap aneh gitu. Betul. Ya karena balik lagi ya, apa yang jarang kita lihat di dalam ruang publik tentu akan menarik perhatian sehingga kita ngeliatin terus kan. Tapi kalau makin sering dibawa ke ruang publik sebenarnya bukan hal yang tabu lah gitu. Jadi memang pesannya adalah lebih banyak lagi berinteraksi dan lebih banyak lagi showing up di publik aja supaya disabilitas itu bukan menjadi suatu hal yang eksklusif gitu. Oh iya, kalau tadi Mbak soal disabilitas ini, kalau misalkan masyarakat kita kan masih menganggapnya aneh. Kadang juga bukan karena tidak peduli sebenarnya, tapi karena nggak tahu cara bersikap atau berinteraksinya dengan teman-teman disabilitas ini seperti apa. Bisa ngasih gambaran ke kita Mbak, misalkan bagaimana sih harusnya kita bersikap ke teman-teman disabilitas dengan berbagai latar belakang? Oke, yang pertama pasti buka dulu kotak asumsinya ya. Jangan menganggap bahwa teman-teman disabilitas itu tidak mampu. Karena kadang kita merasa enggan untuk bisa nyapa mereka, takut tersinggung, atau misalnya mereka mampu nggak sih bicara gitu. Kayak Tuli tuh bisa nggak sih ngomong sama gua gitu. Padahal sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Dan ketakutan misalnya, aduh kalau ngomong sama Tuli aku nggak bisa bahasa isyarat gitu. Ya ada media lain, nulis atau ngetik di HP kasih lihat gitu kamu mau ngomong apa gitu. Jadi lebih buka dulu kotak asumsinya bahwa ya udah saya pengen kenalan nih sama teman disabilitas. Cara-caranya misalnya kalau kita tahu bahwa teman kita itu adalah Tuli gitu, ya jangan dipanggil, mau segimanapun kan dia nggak dengar gitu. Jadi ya ditepuk pundaknya gitu, atau misalnya kalau dia lagi ngelihat kita ya di dada-dada gitu ya, supaya memberikan notice ke mereka gitu. Kemudian kalau ada teman yang pakai kursi roda gitu, ini kebiasaan orang Indonesia kan mungkin
yuk kita bantu gitu, langsung main dorong aja gitu, yang nggak gitu juga gitu. Tetap harus tanyakan lagi perlu dibantu atau enggak gitu, karena biasanya teman-teman disabilitas yang sudah mandiri ya mereka lebih nyaman untuk sendiri gitu mendorong kursi rodanya. Kemudian teman-teman yang tunanetra gitu, kalau misalnya kita baru pertama kali kenal nggak apa-apa nanyain, kalau misalnya saya mau bantu kamu jalan, caranya gimana, dia akan ngajarin gitu. Jadi sebenarnya dimulai dari bertanya dulu aja gitu, dan jangan ngerasa takut duluan, karena ya sebenarnya mereka teman-teman disabilitas juga akan dengan senang hati gitu berkenalan dan juga berteman gitu. Jadi perlakukannya sama aja sih, nggak ada yang beda gitu. Yang beda itu cuman cara mereka berinteraksi aja, tapi so far semuanya sama aja. Oke, ya ini penting ya buat Sohib, karena nggak banyak orang tahu bagaimana cara berinteraksi dengan teman-teman disabilitas ini, dan ini istilahnya kita lebih memanusiakan manusia lah, siapapun itu, baik teman-teman disabilitas, ya mereka punya cara berinteraksi yang berbeda, tetapi bukan berarti berbeda gitu kan, tetap sama dengan kita. Kalau misalnya kita, karena ya benar seperti itu tadi, belum tentu mereka itu membutuhkan bantuan kita langsung gitu kan, bisa jadi dia lebih nyaman misalkan melakukan sesuatunya sendiri gitu. Nah, ini karena durasinya udah mepet ya, kita sebenarnya pengen ngobrol lebih panjang lagi. Ya pesannya gini aja, kalau misalnya memang pengen gitu ya kenalan sama teman-teman disabilitas, bisa ikut event-event yang memang ada teman disabilitasnya. Kan banyak tuh sekarang event-event, salah satunya adalah Kongko Inklusif, bukan promo. Tapi tapi di situ nanti bisa ketemu sama mereka, kenalan gitu. Akhirnya lewat acara-acara yang mungkin bareng-bareng, kalau berdua gitu one on one kan agak-agak sungkan gitu. Di acara-acara yang sifatnya barengan gitu, kenalan sama mereka, dan mudah-mudahan jadi lebih inklusif lagi. Jadi nanti informasi terkait event-event ini di mana Mbak bisa lihat? Bisa follow Instagramnya @connectindonesia. @connectindonesia. Jadi ada semua di sana ya. Ya. Oke Mbak, nih obrolan kita seru sekali sebenarnya. Saya pengen lebih panjang, tapi remarks terakhir nih dari Mbak Tela, terutama kenapa sih kita harus peduli dengan teman-teman disabilitas ini? Sebagai remarks penutup, juga pesan-pesan kepada Sohib, bagaimana kita memperlakukan behave kepada teman-teman disabilitas, dan apa yang bisa kita kontribusikan ke teman-teman disabilitas. Iya. Yang pertama adalah karena sebenarnya setiap manusia punya kekurangan dan kelebihan gitu ya. Jadi pahamilah bahwa teman-teman disabilitas juga ya hakikatnya adalah manusia. Jadi manusiakanlah teman-teman disabilitas dengan baik gitu. Terus yang kedua adalah nggak banyak orang yang tahu. Banyaknya orang berasumsi bahwa penyandang disabilitas itu ya memang lahir dengan kondisi seperti itu. Padahal penyebab terbesar disabilitas itu bisa berbagai hal gitu. Salah satunya adalah kecelakaan, terus kemudian kita rentan dengan bencana alam gitu, kemudian sakit penyakit gitu kan. Jadi siapa saja itu sebenarnya bisa berpotensi menjadi penyandang disabilitas kapan saja dan di mana saja. Makanya kita harus aware dan kita harus peduli gitu. Karena bisa jadi saya keluar dari ruangan ini nggak ngelihat kiri kanan, saya ketabrak, kaki saya diamputasi sebelah kanan, ya saya memenuhi kuota yang 11,12% menjadi penyandang disabilitas juga gitu. Dan orang-orang tersayang kita di rumah, nenek kita, kakek kita yang sudah mengalami kekurangan pendengaran, kekurangan penglihatan, ya itu kan juga termasuk komponen disabilitas gitu. Jadi dengan peduli terhadap teman-teman disabilitas, berarti sebenarnya kita peduli terhadap keberagaman manusia dan menghargai manusia sebagaimana adanya mereka. Wow, super sekali. Kamu tahu nggak tuh, kalau kita ngomong kan soal disabilitas, kemudian ada aktivisnya Mbak Tela. Aku jadi inget ternyata Guardian Angel itu ada gitu. Ya ternyata masih banyak orang-orang di luar sana yang peduli gitu loh dengan hal seperti ini, dan ya akhirnya membuka kita juga sih Mbak. Maksudnya yang tadinya kita juga berpikirnya ya apa sih yang harus, maksudnya ya disabilitas sudahlah biarin aja misalnya gitu. Ternyata kita
disabilitas tuh nggak selemah itu loh gitu. Mereka disabilitas juga punya kemampuan gitu. Mereka juga dan punya, bahkan banyak yang iya. melebihi kemampuan kita Nah, gitu. iya, Cuman gitu. karena nggak terlalu banyak yang publish Show up, aja iya. gitu. Ya sesederhana kayak mas-masnya nih kerja di Kominfo, ada berapa CPNS atau PNS disabilitas gitu. Ajakin makan siang bareng Iya. gitu, ajakin nongkrong bareng. Ya kayak gitu sih sebenarnya, lebih ke hal-hal yang sifatnya santai gitu dan lebih berinteraksi dengan mereka. Oke Sohib, tampaknya kita harus akhiri pembicaraan kita, meskipun masih banyak hal yang pengen kita tahu, dan semoga obrolan kita kali ini bermanfaat. Terima kasih banyak Mbak Tela. Sama-sama, senang sekali. Jangan kapok ngobrol sama kita. Sebenarnya saya juga masih pengen jadi host. Atau gantian saya hostnya. Oke, bisa. Nanti bisa kita ini. Teman-teman, kita sudah di penghujung acara, dan teman-teman bisa menikmati podcast Sohib ini di Spotify, bisa cari di search di podcast Sohib, ataupun di YouTube di Indonesia Baik ID. Yeah. Dan juga teman-teman bisa follow indonesiabaik.id di Twitter maupun juga di Facebook dan juga di Instagram. Dan juga ini banyak follow Instagramnya. Oh iya, Follow @connect_indonesia. @connect Indonesia. Oke, Sohib, terima kasih banyak dan sampai jumpa. Salam